Oke, baik, selamat pagi semuanya. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Masalah. Kenapa dia? Sakit. Oke, baik. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita program Relief. Namun kali ini pertemuan ketiga kita akan belajar tentang metode grafik. Nanti jauh lebih jelas mengenai metode grafik tersebut nanti kita akan bahas pada pertemuan ini. Oke, lanjut. Nah, nanti dalam pembelajaran ini kira-kira kita akan bahas ada dari pembelajaran khususnya menyelesaikan masalah program Relief kita menggunakan metode grafik. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, kemudian ada model pembelajaran dan referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran ini. Nah, sebelumnya pertemuan sebelumnya yaitu pertemuan pertama dan pertemuan kedua itu telah kita pelajari materi yaitu prinsip-prinsip program linear dengan model matematika. Ada yang masih ingat bagaimana cara kita memodelkan matematika dari suatu masalah nyata, masalah dalam kehidupan sehari-hari kemudian kita bawakan ke dalam model matematika. Ada yang masih ingat bagaimana caranya? Atau langkah-langkah untuk memodelkannya bagaimana? Ada yang masih ingat? Ada? Oke, jadi seperti ini ya. Jadi pertama itu kita tentukan variabel keputusannya dulu. Jadi teman-teman silakan bebas menentukan variabel apa, intinya konsisten dalam menentukan variabel tersebut. Kemudian kita gunakan asumsi-asumsi jika ada. Kemudian kita rumuskan fungsi objektifnya. Fungsi objektif itu adalah fungsi tujuan yang akan kita cari dari soal tersebut. Kemudian kita rumuskan kendala-kendalanya. Nah, selanjutnya baru kita selesaikan. Nah, itu cara untuk kita memodelkan suatu persoalan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita modelkan ke dalam model matematika secara matematis seperti itu. Nah, kemudian pada pembelajaran kali ini dengan pembelajaran yang teman-teman terima pada pagi hari ini itu diharapkan bahwa mahasiswa mampu memecahkan masalah matematika khususnya masalah program linear yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan metode grafik. Nah, pertanyaannya, apakah untuk menyelesaikan masalah program linear ini hanya menggunakan satu metode saja, yaitu metode grafik? Tentu jawabannya tidak. Namun pada pertemuan ini kita fokus atau kita khususkan yaitu kita menggunakan metode grafik ini saja. Sedangkan metode yang lain itu akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, sedangkan model pembelajaran sebentar akan kita untuk satu pertemuan ini itu kita akan menggunakan model pembelajaran yaitu namanya PPR atau orang sering kenal namanya pembelajaran matematika realistis. Nah, ini satu model pembelajaran yang diadopsi dari model pembelajaran luar negeri yaitu dari Jerman dan Belanda, yaitu kita kenal dengan nama RME, Realistic Mathematics Education, yang masuk ke Indonesia sehingga di situ kita kenal di Indonesia namanya PMRI, Pendidikan Matematika Realistis Indonesia seperti itu. Nah, karena kita menggunakan PPR, sehingga sebentar ini untuk metode pembelajaran yang kita gunakan pada pagi hari ini yaitu nanti ada ceramah dari saya, begitu juga dari teman-teman, kemudian ada tanya jawab juga dari saya ke teman-teman, begitu juga dari teman-teman ke saya, dari teman-teman dengan sesama teman-teman dalam komunikasi. Kemudian nanti kita akan masuk ada diskusi kelompok. Nanti di akhir sesi ini kita ada diskusi kelompok, teman-teman mengerjakan soal, kemudian mempresentasikan. Jadi untuk prosedur pembelajaran kita pada pagi hari ini kurang dan lebihnya seperti itu ya. Untuk sampai sini ada pertanyaan? Pas? Bisa ya? Oke, kita lanjut. Nah, untuk referensi yang kita gunakan dalam pembelajaran khususnya mata kuliah program linear ini ada beberapa referensi. Nah, di sini ada 4 referensi yang kelimanya adalah referensi yang relevan. Artinya teman-teman bisa mengakses dari internet sumber manapun. Intinya yang relevan khususnya berkaitan dengan materi program yang tersebut. Oke, nah langsung saja kita masuk ke materi intinya sesuai dengan judul di awal kita yaitu kita bagaimana kalau diselesaikan dengan menggunakan metode grafik. Nah, kita lihat. Nah, metode grafik itu sebenarnya dia terdiri dari 2 fase.
ya, yaitu yang pertama itu menentukan ruang atau daerah penyelesaian atau solusi dari yang visible. Artinya kita menentukan kira-kira daerah penyelesaiannya itu yang bagaimana atau yang di mana seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menentukan solusinya. Nanti pasti ada fungsi tujuan, yaitu fungsi yang akan kita cari atau kita akan menjawab soal itu. Nah, dari soal itu pasti tujuannya apa? Nah, di sini disebut dengan istilah optimal. Dalam matematika, optimal itu mempunyai dua arti. Yang pertama bisa dia maksimal, yang kedua bisa dia minimal. Tergantung nanti ketika soal teman-teman kerjakan, teman-teman tinggal baca, mintanya maksimal atau mintanya minimal. Nah, itu maksimal atau minimal itu dalam bahasa matematika orang kenal namanya optimal. Seperti itu. Nah, ini dari semua titik di ruang atau daerah visible. Jadi kita menentukan solusinya ini berdasarkan dari daerah penyelesaian itu atau daerah visible. Jadi kita kenal namanya daerah visible, daerah penyelesaian. Nanti bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian nanti akan kita lihat bersama. Nah, kemudian ada dua metode untuk mengidentifikasikan solusi optimum. Jadi kita untuk menentukan menjawab satu soal, khususnya program linear, ketika kita menyelesaikan menggunakan metode grafik, itu ada dua metode yang bisa kita gunakan. Dua metode. Yang pertama yaitu metode yang namanya isoline. Isoline itu nama lainnya adalah garis titik. Kemudian yang kedua namanya metode titik ekstrim. Itu kita menguji titik-titiknya. Kemudian dan kita mendapat titiknya berdasarkan daerah visible. Nah, itu baru kita tentukan kira-kira titik mana yang ketika saya substitusikan ke fungsi tujuan mendapat nilai yang paling besar mana, paling kecil mana, tergantung kembali pada pertanyaan soal. Kalau paling besar maka itulah yang kita tentukan titiknya itu dan hasilnya itu untuk menjawab pertanyaan soal tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika titik kita substitusikan dan menghasilkan misalkan hasil yang paling kecil, nah itu maka pertanyaannya adalah minimal atau minimum seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Pas ya? Oke, masih pagi ya, jadi masih segar ya. Oke, baik kita lanjut. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus. Nah, ini ada contoh kasusnya. Oke, kita cermati bersama. Nah, di sini sebuah pesawat terbang mempunyai tempat duduk tidak lebih dari 300 kursi. Ya, jadi ada sebuah pesawat terbang, kemudian yang memiliki tempat duduk itu tidak lebih dari 300. Artinya paling banyak 300. Kalau 301 tidak bisa, karena itu sudah di luar kapasitas pesawat yang dimaksud seperti itu. Nah, dari 300 kursi tersebut itu terdiri atas kelas ekonomi dan kelas VIP. Nah, penumpang kelas ekonomi itu dia boleh membawa bagasi seberat 3 kg. Sedangkan untuk kelas VIP dia boleh membawa bagasi seberat 5 kg. Nah, sedangkan pesawat itu hanya mampu membawa bagasi sebanyak 1.200 kg. Jadi kapasitas berat dari bagasi yang dibawa oleh pesawat itu hanya mampu 1.200. Artinya lebih dari 1.200 itu sudah di luar batas maksimal tersebut. Berarti kita sudah melanggar undang-undang tersebut. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa untuk tiket kelas ekonomi itu memberikan laba. Nama lain dari laba adalah keuntungan. Ya, laba. Laba itu sama dengan untung ya. Oke. Nah, dia memberikan laba itu sebesar 100.000 rupiah. Itu untuk kelas ekonomi. Sedangkan 200.000 rupiah itu untuk kelas VIP. VIP ya. Oke. Nah, pertanyaan soalnya adalah berapa lama maksimum? Jadi ini fungsi tujuannya. Yang tadi kita kenal namanya optimum. Nah, sekarang ini sudah jelas disebutkan bahwa berapa lama maksimum. Berarti optimumnya adalah memaksimumkan ya. Bisa ya? Karena di sini sudah ditekankan bahwa maksimum dari penjualan tiket pesawat tersebut. Nah, ini salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita selesaikan menggunakan matematika. Jadi orang matematika itu bisa selesaikan
masalah dalam kehidupan sehari-hari menggunakan perhitungan. Nah, bagaimana caranya? Akan kita pelajari salah satu cara yang kita gunakan, yaitu menggunakan metode grafik. Oke, lanjut. Nah, poin penyelesaian. Nah, seperti tadi, seperti pertemuan lalu, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari, maka tentunya langkah awal yang kita lakukan adalah kita harus membuat model dulu. Ya, jadi masalah nyata. Nah, dari masalah nyata, di sini masalah nyata ya. Ya, ini masalah nyata. Nah, dari masalah nyata kita harus buat model. Nah, model apa? Ya, model matematika gitu kan. Model matematika. Model matematika yang dimaksud di sini adalah model matematika dari masalah program. Setelah kita dapat model, maka kita selesaikan. Nah, dalam menyelesaikan ini kita menggunakan namanya metode grafik, gitu ya. Oke. Nah, nanti kita lihat. Nah, langkah awal adalah kita harus memodel dulu. Jadi kalau masalah nyata itu langsung selesaikan menggunakan grafik, ya itu tidak bisa. Maka harus dimodelkan dulu. Baru selesaikan modelnya. Sudah dapat hasilnya, baru kita kembali ke pemisalan yang kita gunakan di awal seperti itu. Nah, dari masalah tadi, sehingga di sini kita misalkan adalah kita harus menentukan variabel keputusan. Nah, di sini saya misalkan variabel keputusan ada X1 dengan X2. X1 itu keterangan dari banyaknya kelas ekonomi. X2 adalah banyaknya kelas biaya yang tinggi. Seperti itu. Nah, makanya boleh tidak sepakai X dengan Y? Jawabannya boleh. Intinya apa? Konsisten. Oke, baik. Nah, sekarang di sini kita sudah tentukan variabel keputusannya. Maka langkah berikutnya adalah kita harus menentukan apa? Fungsi apa? Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kita lihat pada soal ya. Nah, ini memaksimumkan. Memaksimumkan dari tiket kelas ekonomi dia memberikan laba 100.000, VIP memberikan laba sebesar 200.000. Nah, maka di sini fungsi tujuannya itu X1 tambah 2X2. Nah, di sini satuannya itu adalah nanti di sini kita kalikan 100.000 ya. Jadi 1 kali 100.000. Atau dengan kata lain ini bisa kita tulis 100.000 X1 tambah 200.000 X2 ya. Nah, sama seperti itu. Jadi ini kita sederhanakan. Tujuan menyederhanakan dalam menyelesaikan sebuah masalah matematika itu tujuannya untuk apa? Memudahkan. Kalau sudah sederhanakan, nanti pas hasil akhir jangan lupa kita kembali pada bentuk awalnya seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesuai dengan topik kita hari ini, yaitu kita menggunakan metode grafik untuk menyelesaikan masalah program media. Nah, dari persamaan pertama ini kita bisa gambar grafiknya seperti ini. Nah, ini caranya yaitu X-nya itu ketika saya cari X2, maka X1-nya itu saya misalkan sama dengan 0. Nah, X1 sama 0, maka X2-nya sama dengan 300. Kalau X2-nya ini 0, maka X1-nya juga 300. Yang kedua, kita menentukan daerah penyelesaian dari ketidaksamaan kedua. Nah, tadi itu tahap pertama, tahap kedua. Nah, kemudian ketika kita gabungkan dari persamaan pertama ini warna biru yang biru muda, ini biru muda tadi 300. Yang kedua kemudian 400, 240. Oleh karena itu, karena ini kalau teman-teman geser ke atas terus, dia tepat berpotongan pada titik ini dari titik 150,150. Maka ketika ini geser ke atas, maka dia jadi sama dengan berapa tadi? 480. Nah, ini kira-kira gambaran singkat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah. Gitu ya. Ada pertanyaan sebelum kita diskusikan? Pas ya? Pas. Oke. Kalau pas, ini ada diskusi kelompok. Ini ada satu masalah yang saya berikan kepada teman-teman untuk didiskusikan berdasarkan pemahaman teman-teman yang sudah teman-teman dapatkan melalui
sesuai penjelasan saya tadi. Oke, kita bentuk kelompok begini. Sebelah kanan saya satu kelompok, sebelah kiri saya satu kelompok. Ya, nanti dikerjakan. Kemudian nanti setiap perwakilan kelompok saya berikan kesempatan untuk maju mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan. Kemudian kelompok yang lain yang duduk kayak patung ya, tapi bisa bertanya atau memberikan masukan. Jelas? Jelas. Oke, waktu dan kesempatan nanti saya berikan waktu hanya apa ya, diskusikan selama 10 menit, kemudian kita presentasikan. Oke, silakan. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Oke, baik. Nah, sekarang saatnya untuk kita presentasikan. Saya mau tanyakan kesediaan dari kelompok mana yang mau lebih dulu presentasikan? Kelompok 2. Oke, baik. Kelompok 2 silakan. Nanti kelompok 1 silakan perhatikan. Begitu juga teman-teman lain dari kelompok 2. Nanti kalau ada pertanyaan, kesulitan atau ada perbedaan, silakan diberikan masukan, berikan pertanyaan, kritikan, saran dan sebagainya. Oke, semuanya tidak fokus ke depan. Kita perhatikan, kita buka, kita ke depan. Oke, baik. Dewi sudah? Oke, baik. Sekarang saya minta Dewi untuk menjelaskan sedikit. Oke, waktu dan kesempatan saya berikan. Yang lain bisa perhatikan, kemudian nanti ada perbedaan atau ada masukan baru silakan berkomentar. Silakan Dewi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Saya wakil kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari soal yang ada, langkah pertama yang kami lakukan di sini adalah menentukan variabel keputusannya. Di sini kami memisahkan X sama dengan pakaian 1 dan Y sama dengan pakaian 2. Langkah selanjutnya kami menentukan fungsi tujuan. Nah, karena pada soal fungsi tujuannya adalah memaksimumkan, maka maksimum sama dengan 25.000 X ditambah 50.000 Y. Yang langkah yang berikut menentukan kendala pertama, di mana X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Langkah selanjutnya saya menggambar grafik di mana karena daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini, maka titik yang diambil yaitu titik O di mana 0,0 dan titik A di mana 21,0, titik B di mana 15,8 dan titik B di mana 0,14. Setelah itu titik-titik ini diuji ke fungsi tujuan. Yang ini 25.000 X ditambah 50.000 Y, sehingga fungsi maksimumnya ada di titik B yaitu 773.000. Sekian presentasi dari saya. Oke, baik, jadi terima kasih karena sudah menjelaskan dengan sangat jelas. Baik, kita boleh tepuk tangan berdiri. Oke, baik. Sekarang diberikan kesempatan pada teman-teman untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan, masukan, silakan. Oke, mungkin ada? Oke, namanya siapa? Mince. Mance ya? Mance. Oke, Mance, silakan. Yang lain perhatikan dengan pas. Baik, terima kasih. Suaranya yang besar, Mance. Baik, terima kasih. Dari soal yang teman-teman selesaikan, di sini kami dari kelompok 1 mau memberi masukan. Yang pertama di bagian variabel keputusan. Oke, masih ada? Mungkin yang lain silakan. Angkat tangan dulu. Namanya? Usen, silakan. Suaranya yang kuat sedikit. Penentuan titik. Yang mana? Sini.
Oke, silakan ditambahkan. Titik O-nya di mana? Oke. Ini O. terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi kami menuliskan kalau menentukan garis sidik kita pakai ini saja. Kita lihat kita taruh garis di sini di titik 0,0 dan kita tarik ke atas sampai pada titik P, sehingga dia punya maksimumnya pada titik P yaitu 15,8. Nilainya berapa? 775.000. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Mungkin ada tambahan dari teman dari kelompok 2? Ada? Tidak ada? Putri? Oke. Oke. Mari kita berikan tepuk tangan sekali. Oke, baik. Sekarang coba kita perhatikan bersama ya. Jadi tadi yang sudah dijelaskan oleh teman kalian sendiri itu sudah sudah benar walaupun ada sedikit kesalahan. Maka untuk menyempurnakan itu mari kita lihat bersama ya. Oke. Nah, dari soalnya bahwa seorang penjahit tidak membuat dua jenis pakaian. Ya, ada seorang penjahit dua jenis pakaian. Nah, pakaian jenis pertama itu dia membutuhkan 2 meter kain sutra dan 4 meter untuk kain, 2 meter kain katun dan 4 meter kain sutra. Sedangkan untuk jenis pakaian yang kedua itu dibutuhkan 5 meter kain katun dan 3 meter kain sutra. Sedangkan penjahit tersebut dia memiliki persediaan kain. Jadi kain katun itu hanya 70 meter dan kain sutra itu sebesar 84 meter. Kemudian laba keuntungan dari penjualan jenis kain pertama dan kain kedua itu masing-masing adalah 25.000 dan 50.000 rupiah. Kemudian katanya bagaimana cara kita menentukan laba maksimum ya. Jadi kasus ini mirip ya, masih mirip dengan kasus pertama yang telah saya jelaskan tadi. Oke, mari kita lihat bersama. Nah, kita lihat ya, benar ya seperti yang dikatakan oleh teman kalian tadi, yaitu teman C dari kelompok 1 bahwa pengambil keputusan itu di sini yang dimaksud bukan pakaian ya, pakaian jadi satu. Karena kenapa? Karena pakaian jadi satu itu kan dibuat, artinya sudah ada. Sedangkan variabel itu adalah sesuatu yang memiliki nilai, namun belum mengetahui nilainya. Terus kita adalah mencari nilai dari variabel tersebut. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah banyaknya pakaian. Jadi jangan lupa ya, banyaknya pakaian, bukan pakaiannya yang dicari, tapi banyaknya pakaian yang akan kita cari. Oleh karena itu, maka bentuk garisnya yang benar adalah garis ini, bukan begini. Jadi bentuk garis atau pendudukan garis itu tergantung fungsi tujuan. Nah, itu jawaban yang tepat hanya satu, yaitu Z-nya sama dengan 775.000. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami semua? Bisa ya? Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Bagaimana cara kita menentukan, menyelesaikan sebuah masalah program linear menggunakan integrasi? Ada yang bisa simpulkan? Ayo Dewi, bagaimana? Langkah-langkahnya bagaimana? Atau tahapannya bagaimana? Ayo suaranya diperbesar sedikit, yang lain dengar, biar bisa dengar. Yang pertama kita harus menentukan variabel keputusan yang harus kita dulu. Artinya membuat model dulu ya. Oke, membuat model. Dalam membuat model kita harus tentukan apa? Variabel keputusan. Oke, setelah variabel keputusan kita buat apa? Kita menentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Kalau sudah tahu tujuan kita buat apa? Menentukan kendala ya. Oke, kendala pertama dari persamaan dari soal tersebut. Berikutnya adalah kendala kedua ya. Non negatif. Berikutnya adalah kita gambar grafik. Setelah gambar grafik buat apa? Langsung menguji atau tahu wilayahnya dulu? Nah, kita wilayah dulu ya. Kalau kita langsung uji itu jadi kacau ya. Jadi kita akan kacau kalau kita tidak tahu wilayah kita, kita kerjakan. Nah, terjadi laporan ya. Dan itu tidak boleh. Jadi tentukan wilayah atau
Menguji kan? Menguji. Kira-kira bagaimana menguji? Yang kuat bagaimana? Yang kuat bagaimana? Ayo yang lain jangan hanya jadi yang lain. Ayo substitusikan kemana? Pasangan banyak, pasangan yang mana? Fungsi tujuan ya. Oke, baru kita melihat maksimum atau minimum. Oke, bisa ya? Nah, jadi pada intinya pembelajaran hari ini, cara kita menyelesaikan program nilai menggunakan metode grafik. Yang pertama kita modelkan dulu masalah nyata itu dulu dalam model matematika. Dalam memodelkan, kita menentukan variabel keputusan, kemudian kita menentukan fungsi tujuan, kendala 1. Kemudian kendala 2, kendala 1 itu adalah pasangan dari masalah yang disajikan. Kendala 2 adalah fungsi non negatif. Baru langkah berikutnya adalah kita gambar grafik dari persamaan yang telah kita tentukan tadi, yaitu kendala 1 dan kendala 2. Setelah itu baru kita tentukan daerah penyelesaian. Sudah dapat daerah penyelesaian, maka kita gunakan titik yang membatasi daerah penyelesaian tersebut. Kita substitusikan ke fungsi tujuan untuk mendapatkan hasil akhir. Jika kita lihat maksimum maka ambil hasil yang paling besar, minimum maka ambil nilainya. Ada pertanyaan? Pas ya? Oke, jadi pertemuan kita untuk pagi hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Pesan saya bahwa jangan lupa mempelajari materi yang telah kita pelajari dan juga persiapkan diri untuk menghadapi materi selanjutnya, yaitu pada pertemuan yang keempat nanti. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.